Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita pahami dulu apa sih tujuan belajar kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas dari persegi, persegi panjang ataupun segitiga. Bagaimana sih caranya menyelesaikan soal cerita? Nah, ini pengalaman. Biasanya soal cerita itu menjadi momok tersendiri bagi anak-anak. Anak-anak cenderung, aduh ini soal cerita. Bingung dengan soal cerita karena ceritanya panjang lah dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang sudah takut terlebih dahulu sebelum mencoba. Nah, ibaratnya anak-anak takut berperang ya, padahal belum tahu itu seperti apa. Jadi tidak usah takut dengan soal cerita, intinya anak-anak harus bisa memahami bagaimana soal cerita itu. Lalu apa sih caranya? Bagaimana sih caranya supaya mudah untuk menyelesaikan soal cerita? Yang pertama, baca dengan cermat dulu soal cerita itu. Tidak perlu membaca dengan cepat-cepat atau terburu-buru, dibaca dengan dipahami ya, supaya anak-anak bisa memahami apa yang dimaui pada soal itu. Jadi kalau membaca satu kali anak-anak belum paham, baca sekali lagi. Masih belum paham lagi, baca sekali lagi. Sampai dengan anak-anak paham apa yang diminta di dalam soal itu. Kemudian kalau sudah memahami yang kedua, silakan dituliskan apa saja yang diketahui dalam soal cerita tersebut. Kalau sudah dituliskan apa yang diketahui, selanjutnya dituliskan apa saja yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Karena terkadang dalam soal cerita bisa saja tidak satu pertanyaan, tetapi bisa juga dua atau lebih. Nah, berikutnya kalau sudah menuliskan, baru anak-anak menjawab. Khususnya di materi kali ini kita akan belajar mengenai luas dan keliling. Jadi kalau sudah mengetahui apa yang ditanyakan, yang pertama harus dilakukan adalah menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Apakah itu minta keliling ataukah yang ditanyakan mengenai luas. Kalau sudah, jangan lupa di terakhir soal cerita buat kesimpulannya dengan memberikan kata jadi titik dan seterusnya seperti itu. Supaya anak-anak tidak bingung, langsung saja kita mulai. Seperti apa sih, bagaimana sih cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas. Sebelumnya ada dua hal yang perlu diingat dan dipahami oleh anak-anak. Karena ini sangat penting. Dengan anak-anak memahami bagian ini, insya Allah anak-anak akan mudah untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan, di sini Ibu punya gambar persegi panjang. Nah, kalau seperti ini, nah, itu disebut apa? Iya, betul sekali. Itu yang disebut dengan keliling. Jadi kalau keliling pasti selalu berkeliling ya, namanya saja keliling. Jadi berkeliling dari bangun datar ini. Tetapi kalau yang seluruhnya yang ini, nah ini tadi yang disebut keliling atau dilambangkan dengan K. Tetapi nah kalau yang kuning ini tadi, itu yang disebut dengan luas atau disimbolkan dengan L. Kalau anak-anak sudah memahami tentang ini, insya Allah tidak akan sulit untuk memahami soal cerita tersebut. Jadi ini yang harus dipahami anak-anak dengan baik-baik. Kalau keliling itu selalu bagian tepinya, tetapi kalau luas itu adalah dari seluruh permukaannya. Yuk kita coba saja pada contoh soal berikut ini. Ya, yang pertama, sebuah foto berbentuk persegi panjang dengan panjang sisinya 30 cm dan lebarnya 20 cm. Foto tersebut akan dibingkai dengan menggunakan kayu. Berapakah panjang kayu yang diperlukan untuk membuat bingkai tersebut? Nah, kalau memang membaca satu kali anak-anak belum paham, anak-anak bisa membacanya sekali lagi.
hingga anak-anak paham tentang yang diketahui, yang ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, sekarang kita ikuti dari cara yang pertama tadi sudah dibaca dengan cermat. Kemudian cara yang kedua, yaitu tuliskan hal-hal yang diketahui. Nah, di sini sudah jelas bahwa pada soal berbentuk persegi. Jadi yang diketahui adalah, berbentuk persegi panjang. Jadi yang diketahui di sini dituliskan persegi panjang. Kemudian panjangnya, nah ini yang menjadi fokusnya, panjangnya kita simbolkan dengan P yaitu 30 cm dan lebarnya kita simbolkan dengan L yaitu 20 cm. Karena ini persegi panjang, sekarang kita fokus pada persegi panjang apakah keliling atau luas. Kita lihat di sini di soal dijelaskan bahwa foto ini akan diberi bingkai. Nah, kita mulai membayangkan kalau yang namanya bingkai itu kan tidak di seluruh permukaan. Kalau di seluruh permukaan itu nanti fotonya enggak kelihatan dong, iya enggak? Jadi, kalau bingkai itu kan pasti di tepi-tepinya, maka keliling atau luas ayo anak-anak. Iya, karena hanya di tepi saja, maka yang ditanyakan itu adalah keliling atau kita simbolkan dengan K. Kalau sudah begini, kita sudah bisa menuliskan rumusnya. Di sini diketahui persegi panjang, di sini adalah keliling, jadi K sama dengan 2 kali P tambah L. Kalau sudah kita masukkan 2 kali 30 ditambah 20, jangan lupa kalau keliling yang di dalam kurung ini harus dihitung terlebih dahulu. Maka kelilingnya adalah 2 kali 50 yaitu 100 cm. Ingat tanpa tanda pangkat 2 atau persegi karena ini adalah keliling. Kalau sudah kita selesaikan baru kita tuliskan kesimpulannya yaitu jadi panjang kayu yang diperlukan yaitu 100 cm. Nah, mudah kan? Jadi kalau mengerjakan soal cerita seperti itu anak-anak. Harus dituliskan secara runtut mulai dari yang diketahui, ditanyakan, bagaimana penyelesaiannya sampai dengan kesimpulannya. Bisa? Kita coba lagi yuk soal yang kedua. Pada soal yang kedua, sebuah papan berbentuk persegi akan digunakan sebagai papan untuk memajang hasil karya siswa. Papan tersebut akan ditutup dengan menggunakan kain flanel supaya lebih bagus dan memudahkan menempel karya siswa. Jika sisi papan tersebut panjangnya 75 cm, berapakah kain flanel yang dibutuhkan untuk menutup papan tersebut? Nah, kembali lagi yang harus kita tuliskan adalah yang diketahui terlebih dahulu. Di sini sudah dijelaskan bahwa papannya berbentuk persegi. Nah, jadi kita tulis persegi. Kemudian sisinya kita simbolkan dengan S yaitu 75 cm. Kemudian karena ini papannya akan ditutup dengan kain flanel, berarti kalau ditutup itu kan bukan hanya tepinya saja, tetapi seluruh permukaan. Karena seluruh permukaan, maka yang ditanyakan adalah luas, bukan keliling. Nah, karena sudah tahu di sini yang ditanyakan adalah luas dan di sini adalah bangunnya persegi, maka kita bisa memasukkan rumusnya. L sama dengan S pangkat 2 atau bisa juga L sama dengan S kali S. Kalau sudah kita masukkan L sama dengan 75 pangkat 2 atau 75 kali 75 dan hasilnya adalah 5625 cm persegi. Kalau sudah jangan lupa pada soal cerita tuliskan kesimpulannya. Jadi kain yang dibutuhkan yaitu 5625 cm persegi. Seperti itu. Mudah kan? Kuncinya itu tadi. Dilihat apakah yang diminta tepinya saja ataukah seluruh permukaan. Kalau tepinya saja berarti keliling, tapi kalau seluruh permukaan berarti luas. Oke, kita masuk pada soal yang ketiga. Arga memiliki tugas untuk membuat clipping jenis-jenis hewan. Ia berencana akan menempelkan gambar tersebut pada styrofoam berbentuk segitiga yang dimilikinya. Sebelumnya, styrofoam tersebut akan ditutup menggunakan kertas asturo sebelum ditempel dengan gambar supaya lebih rapi.
Jika alas segitiga itu panjangnya 30 cm dan tingginya 24 cm, berapakah kertas yang dibutuhkan Arga untuk menutupnya? Nah, kembali lagi. Kita cermati lagi soal ini ya. Kita mulai dari apa saja yang diketahui. Tadi disebutkan bahwa styrofoamnya berbentuk segitiga. Lalu panjang alasnya kita simbolkan dengan A. Maaf ya, ini harusnya A anak-anak. Alasnya itu A yaitu 30 cm dan tingginya yaitu T 24 cm. Karena ini menutup seluruh bagian segitiga atau styrofoam itu, maka yang dicari adalah iya, betul sekali, luasnya. Oke, karena ini sudah diketahui bahwa yang ditanyakan luas dan yang diketahui adalah segitiga, maka dapat kita selesaikan. L sama dengan A kali T dibagi 2, yaitu A-nya tadi 30. Maaf anak-anak ya, ini harusnya A, bukan T. A-nya 30, kemudian tingginya 24, maka akan ketemu hasilnya adalah 720 dibagi 2 sama dengan 360 cm persegi. Ini ada cara cepat anak-anak ya, supaya menghitungnya tidak sampai banyak seperti ini. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, 30 kali 24 dibagi 2, ini bisa salah satunya. Misalnya kita ambil yang 30. 30 dibagi 2 berarti adalah 15. Maka nanti akan ketemu L sama dengan 15 kali 24. Setelah dihitung, pasti hasilnya sama 360 cm persegi. Atau yang sebelahnya juga bisa. Kalau yang dibagi tadi 30 kali 24 dibagi 2, kalau yang dibagi 24 berarti 24 dibagi 2 itu adalah 12, sehingga menjadi 30 kali 12. Hasilnya pun juga akan sama, yaitu 360 cm persegi. Nah, kesimpulannya, jadi kertas Asturo yang dibutuhkan yaitu 360 cm persegi. Nah, seperti itu anak-anak. Nggak ada yang sulit kan? Jadi kembali lagi, yang menjadi masalah anak-anak selama ini adalah soal cerita itu dibaca dengan cepat. Padahal di sini tidak dibutuhkan untuk membaca cepat. Yang dibutuhkan adalah membaca dengan memahami dan harus dengan intonasi yang benar supaya anak-anak tidak salah dalam memahami soal. Jadi tanamkan positive thinking, berpikir positif bahwa setiap soal itu mudah dan saya bisa mengerjakannya ya. Nah, saya yakin anak-anak pasti bisa. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Tetap semangat untuk belajar. Tidak ada yang sulit anak-anak. Kembali lagi, pahami soalnya dengan baik. Tuliskan hal-hal yang diketahui. Tuliskan hal-hal yang ditanyakan. Baru dimasukkan rumusnya dan dijawab. Kemudian buat kesimpulan. Itu cara mudah untuk mengerjakan soal cerita. Dan ingat satu hal lagi yang paling penting, ketika yang ditanyakan itu harus bagian tepi, berarti yang ditanyakan adalah kelilingnya. Tetapi kalau yang ditanyakan itu harus seluruh permukaannya, berarti itu yang ditanyakan adalah luas. Itu yang menjadi inti dari soal cerita mengenai keliling dan luas. Ibu yakin anak-anak bisa menyelesaikan soalnya nanti dengan baik, ya. Tetap semangat belajar, belajar, merupakan pengalaman adalah hidup yang baik,